Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan peran serta sanksi terhadap pelanggaran norma oleh pelajaran PKN yang diajarkan oleh Bapak Cipto. Yang pertama, ada saya sendiri, Afifah Indah, Berlian. Nama saya Naufal Rifki Andifa, absen 23. Saya Renalda Siva, absen 27. Nama saya Sersa Karanggraini, absen 32. Nama saya Sabita Rahmat Fari, absen 34. Fungsi terhadap pelanggaran norma. Adapun fungsinya sebagai berikut. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. 1. Norma agama berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi manusia agar bertingkah laku yang baik dan melarang manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 2. Norma hukum berfungsi untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Norma ini tentu juga memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Sesuai dengan namanya, orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa denda atau bahkan kurungan penjara. 3. Norma kesopanan berfungsi sebagai aturan, pedoman, serta tata cara dalam berperilaku dalam kelompok masyarakat. Norma kesopanan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sanksi untuk pihak yang melanggarnya. 4. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat. Aturan ini pun diikuti dan dipatuhi sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Jika seseorang melanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran terhadap pelanggaran norma. Yang pertama itu ada peran agama. Peran agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai yang pertama, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengatasi frustrasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Selanjutnya, berkenaan dengan fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Masalah agama tak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran yang kedua ada pada norma kesopanan. Norma kesopanan berperan sebagai pedoman, dasar, arahan, dan tata tertib bagi masyarakat di mana norma itu berlaku. Selanjutnya ada peran terhadap norma kesusilaan. Peran norma kesusilaan memberikan batas-batas pada kelakuan-kelakuan individu. Tidak hanya itu, norma kesusilaan juga merupakan alat untuk memerintah dan melarang anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan. Yang terakhir ada peran terhadap norma hukum. Peran norma hukum sangat penting untuk mengatur setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, agar tercipta lingkungan sosial yang tertib dan harmonis. Pada materi selanjutnya, kami akan membahas sanksi terhadap pelanggaran norma agama. Norma agama bersifat abadi dan universal. Karena norma agama berasal dari wahyu Tuhan yang diberlakukan untuk alam semesta. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang menyampaikan melalui utusannya atau Rasul dan Nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Sanksi pelanggaran norma agama yaitu mendapatkan sanksi secara tidak langsung. Artinya, pelanggarannya baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat berupa siksaan di neraka. Contohnya, seseorang yang suka berbohong, maka sanksi yang didapat adalah berupa dosa di akhirat kelak. Selanjutnya adalah sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan. Pengertian norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah suatu tata aturan yang bersumber dari dalam diri atau sifat bawaan atau sifat jati diri. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan. Sanksi norma kesusilaan tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya, seperti malu, resah, gelisah, gundah, galau, dan sebagainya. Contohnya, seorang yang selalu melawan ucapan orang lebih dewasa, maka sanksi yang didapat berupa penyesalan, disemo, bahkan dikucilkan di masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan atau norma adat. Norma kesopanan atau norma adat adalah suatu yang timbul dari sekelompok lingkungan masyarakat tertentu yang menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Norma kesopanan dimanapun tempatnya berbeda-beda aturannya, seperti pepatah, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Sanksi pelanggaran norma kesopanan atau norma adat tidak terlalu tegas, tetapi dapat diberikan sanksi oleh masyarakat berupa hinaan, cemooh, atau pengucilan dari pergaulan masyarakat. Contohnya adalah seseorang yang menggunakan pakaian tidak sopan misalnya, maka sanksi yang didapat dari masyarakat dapat berupa hinaan dan cemoohan. Yang terakhir ada sanksi terhadap pelanggaran norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara yang digunakan sebagai acuan dalam penertiban negara. Apa aja sih sanksi yang didapatkan oleh pelanggaran norma hukum? Sanksi bagi pelanggaran norma hukum yakni tegas, nyata, mengikat, dan bersifat memaksa. Misalnya, pelanggaran norma hukum yang dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan, maka akan dihukum dengan pidana penjara, kurungan, denda, atau bahkan hukuman mati. Contohnya, mencuri uang rakyat, maka sanksi yang didapat adalah pengadilan bahkan dipenjara. Jadi, kesimpulannya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat di mana sebagai panduan, tatanan, pengendali, tingkah laku yang sesuai dan diterima atau yang kurang lebih pada yang terjadi pada kelompok itu. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi norma yang berlaku di lingkungan atau di negara kita. Karena norma itu sendiri memberi kita petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Jadi juga untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku demi mencapai tujuan bersama. Karena itu juga adalah tujuan dari dibuatnya suatu negara. Bagaimana bisa jika suatu negara memiliki banyak warga tetapi warganya tidak mematuhi norma dan aturannya? Maka dari itu diadakan norma demi kesejahteraan bersama dan demi keberlangsungan hidup yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengejaan kata yang kurang tepat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Mohon dikoreksi jika kami memiliki kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.